Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kembali lagi di pembahasan Fihi ma Fihi bagian 16, halaman 113 dan halaman 114. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama. Dari sudut pandang esensi, semua indera melihat pada satu hal. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang bentuk luarnya, masing-masing mereka berbeda satu sama lain. Ketika satu indera bergerak masuk menuju kehikmatan, maka semua indera yang lain akan menyusul dan melebur di dalamnya. Sama halnya ketika seekor lalat terbang ke atas dengan menggerakkan sayap-sayapnya, kepalanya, dan semua anggota badannya secara terpisah. Tetapi ketika ia tenggelam ke dalam madu, maka semua anggota badannya menjadi satu dan masing-masing tidak bergerak sama sekali. Jadi di sini diterangkan bahwa ketika satu indera bergerak masuk menuju kehikmatan, maka semua indera yang lain akan menyusul dan melebur di dalamnya. Kita ketahui bersama bahwa semua manusia itu mempunyai 5 panca indera, dan masing-masing indera tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Diibaratkan di sini seekor lalat yang terbang ke atas dengan menggerakkan sayap-sayapnya, kepalanya, dan semua anggota badannya secara terpisah. Masing-masing indera itu punya fungsi dan geraknya sendiri-sendiri. Tapi ketika manusia itu masuk dalam sebuah kekhidmatan, kenikmatan, maka semua indera itu lebur menjadi satu. Sama seperti seekor lalat yang dia tenggelam dalam sebuah madu. Maka semua inderanya pada saat itu menjadi mati atau menjadi satu. Gampangnya adalah semisal kita sedang telepon dengan orang yang kita cintai, sangat khidmat, sangat nikmat. Kemudian saat telepon itu semua panca indera kita itu terfokus pada dia. Maka di saat kita seperti itu, kita kadang tidak sadar kita memegang apa, kemudian kita melihat apa, kita mendengar apa. Kita tidak sadar, yang kita fokuskan hanya suara dari sang kekasih. Bisa jadi saat kita telepon kita memegang buku atau memegang bantal atau memegang yang lainnya, kita tidak tahu. Bisa jadi orang memberikan sesuatu pada kita, ya kita terima saja karena kita sudah hilang kesadaran. Fokus kita hanya kepada orang yang terkasih di dalam telepon itu. Bayangkan bagaimana jadinya kalau kita mampu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kenikmatan yang demikian saat sholat Allahu Akbar. Kemudian kita masuk dalam sebuah dimensi di mana di ruangan itu hanya ada kita dan Sang Pencipta dengan disaksikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita seperti masuk dalam sebuah ruang dimensi yang sangat nikmat, sangat sunyi, dan sangat nyaman sekali. Jadi ibaratnya seperti gambar ini. Orang yang sudah dia masuk dalam sebuah dimensi kenikmatan, tidak jelas lagi ini langit apa dunia, ini air apa galaksi, dan sebagainya. Karena dalam dunia kenikmatan kita tidak bisa fokus lagi, yang kita tajamkan adalah perasaannya. Sehingga bisa dicoba merasakan hadirnya Tuhan dalam sholat. Nah, yang seperti ini butuh latihan. Jadi pertama memang latihannya adalah kita harus bisa memahami apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin itu maknanya apa? Maliki yaumiddin itu maknanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni itu maknanya apa? Termasuk bacaan ketika sujud, ketika ruku, dan ketika duduk tahiyat. Dengan kita memahami apa yang kita baca, itu sama dengan kita kemudian berdialog, kita kemudian mengucapkan sesuatu yang kita fahami. Langkah selanjutnya adalah biasanya tahapannya adalah kita bisa kemudian berkomunikasi atau masuk dalam sebuah dimensi itu. Jadi seolah-olah raga kita sholat, cuma jiwa kita berada di dimensi yang lain, yang sangat nyaman, yang sangat tenang. Karena kita berhadapan dengan sumber dari segala kekuatan di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Yang seperti itu bisa dirasakan, kuncinya adalah ketika kondisi hati dan kondisi perut sedang seimbang. Maksudnya, ketika hati sedang tidak terlalu banyak masalah dan ketika perut sedang tidak terlalu banyak isinya. Maka dari itu, dengan kondisi hati dan perut yang seimbang, maka yang namanya perasaan dan pikiran akan sangat mudah untuk dikendalikan. Maka kembali lagi, caranya adalah latihan berpuasa. Puasa itu latihan perut kita untuk terbiasa tidak kenyang, bukan lapar ya. Terbiasa tidak kenyang, karena kalau perut kita kenyang, kita sulit dalam menemui Tuhan dalam sholat kita. Sadarkah kita bahwa indera keenam itu sebenarnya adalah perasaan? Adanya sebagai support system bagi kelima indera yang lain. Ketika ia aktif, maka semua indera menjadi semakin tajam. Dan ketika ia terlampau aktif karena tersentuh cahaya ilahi, kelima indera menjadi mati. Jadi ternyata indera keenam itu adalah sebuah perasaan. Perasaan yang kita miliki itulah indera keenam kita. Kalau ada orang yang bilang ketika indera keenamnya aktif dia bisa melihat apapun, nah, itu artinya perasaan itu menjadi support bagi indera penglihatan. Indera keenam menjadi support bagi indera penglihatan sehingga penglihatan kita menjadi semakin tajam. Ada yang bilang ketika indera keenamnya aktif maka dia bisa mendengar sesuatu yang sangat jauh misalkan. Nah, itu berarti indera keenam kita menjadi support bagi indera pendengaran dan seterusnya. Kesimpulannya adalah indera keenam itu sebenarnya adalah sebuah perasaan manusia, di mana ketika perasaan itu tajam maka kelima indera yang lainnya akan ikut tajam juga. Ketika indera keenam itu terlampau aktif, karena tersentuh cahaya ilahi, artinya perasaan kita tersentuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan kekasihnya, sehingga menjadi sangat aktif, sangat khidmat, maka kelima indera akan menjadi mati. Sama seperti lalat yang masuk dalam madu, tidak bergerak semua inderanya karena terlampau menikmati hikmatnya atau lezatnya pertemuan bersama cahaya ilahi tersebut. Yang namanya perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata. Jadi perasaan itu tidak bisa dijelaskan juga. Misalkan saya minta tolong jelaskan rasanya manis itu seperti apa, atau jelaskan rasanya pahit itu seperti apa. Tidak bisa. Kalau ingin tahu ya harus merasakan sendiri. Maka bayangkan kita sudah bisa merasakan cahaya ilahi, itu sungguh sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sangat nikmat sekali. Maka kita berdoa semoga dalam kehidupan kita paling tidak satu kali kita pernah merasakan cahaya ilahi hadir dalam kehidupan kita atau dalam sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini kerendahan hati adalah yang paling besar. Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Jika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah untuk menghormati keagungannya, maka ibadah mereka masih tetap ada. Meskipun ini demi Allah semata, mereka masih melihat dirinya sendiri, perbuatannya dan juga Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa dikatakan tenggelam ke dalam air, sebab orang yang tenggelam dalam air adalah orang yang tak lagi bergerak dan bertindak karena semua gerakannya adalah gerakan air. Penenggelaman sejati adalah ketika Allah memberikan rasa takut kepada para walinya. Perasaan takut di sini tidak seperti rasa takut manusia kepada singa, macan, dan pada kezaliman, melainkan rasa takut akan perpisahan dengannya. Di sini menggambarkan makom ibadah seseorang. Makom terendah sebuah ibadah adalah ketika ibadah itu terlaksana karena ingin mendapat pujian orang lain. Itu namanya riya. Naik lagi ibadah karena kita mengharapkan pahala dan menghindarkan dari dosa. Naik lagi ibadah karena kita mengharapkan ampunan darinya. Nah, yang paling tinggi adalah ibadah karena kita rindu atau karena kita kangen sama Sang Pencipta.
Bahkan kita tidak tahu kalau itu adalah ibadah. Seperti yang disampaikan di sini, jika seorang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah untuk menghormati keagungannya, maka tetap masih bisa disebut ibadah, tetapi orang yang dia tenggelam dalam air, dia sudah tidak bisa menilai mana air, mana dirinya, mana air, mana gerakan badannya. Yang ada hanyalah semua gerakan tubuhnya itu digerakkan oleh air itu. Artinya apa? Bahkan sekarang aku tidak tahu aku sedang berbuat apa. Yang aku rasakan sekarang hanya kelezatan, cinta bertemu dengannya. Penenggelaman sejati ketika Allah memberikan rasa takut kepada walinya atau kepada manusia. Rasa takut bukan seperti rasa takut ketika bertemu dengan singa, tapi rasa takut ketika kita harus berpisah dengannya. Ini elang, ini simbol dari kita manusia yang sedang melakukan sebuah perjalanan, terbang dari satu tempat ke tempat lain. Kita menuju pada sebuah cahaya ini, cahaya yang sangat indah sekali, sangat hangat sekali, yang kita rindu untuk bisa terus menatapnya. Bencana terbesar bagi pencari adalah waktu di mana dia harus berpisah dengan cahaya yang sangat mulia ini. Maka bagi seorang wali itu setiap detiknya adalah ibadah, setiap detiknya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini maksudnya ingat, bukan zikir lisan. Jadi melihat apapun di hadapannya, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat tumbuhan, ingat kepadanya. Melihat tanah, ingat kepadanya. Melihat kezaliman pun, ingat kepadanya. Bahkan tidak melihat apapun, ingat kepadanya. Itu karena apa? Karena seorang wali takut jika ada satu detik yang harus berpisah dari dirinya. Ingatkah kita sebelum ruh atau jiwa kita menempati raga ini, ia berada di dalam tubuh Sang Pencipta. Kita pernah tinggal di dalam zat yang maha indah dan mencintai kekasih yang sama, yakni Muhammad. Sehingga ketika manusia suci beribadah, ia bukan lagi melihat pahala dan dosa, tapi merasakan kembali waktu di mana dulunya dia pernah menyatu dengan Tuhan. Ibadahnya itulah yang disebut dengan cinta. Yang pertama, munculkan kesadaran bahwa dulu kita di mana tempat kita asalnya. Sebelum kita menempati raga ini yang punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, kaki, kita di mana dulu tempatnya. Ketika muncul kesadaran itu, kemudian kita bayangkan, kita ingat-ingat lagi. Kita mohon sama Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan ingatan kita tentang zaman itu, tentang masa itu. Waktu di mana kita dengan dia menjadi sangat dekat. Bayangkan sumber dari kenikmatan, sumber dari keindahan, kita sangat dekat dengan sumber itu. Maka yang muncul adalah rindu yang luar biasa. Sehingga manusia suci atau para wali atau kekasih Tuhan itu ketika beribadah sudah tidak memikirkan pahala dan dosa lagi. Yang diingat hanya masa-masa saat dulu pernah menyatu dan mengharapkan bisa bersatu lagi di saat seperti ini. Nah, pengharapan itulah yang disebut dengan cinta. Maka ibadahnya dasarnya adalah cinta, karena kangen dan rindu sama Sang Pencipta. Baik, terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kepada kekasihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.